Halo semua, kembali lagi di channel saya bersama saya Akmaryadi. Jadi kali ini bersama kita di studio kita sudah ada dua buah headphone. Jadi ada dari Audio Technica guys. Jadi ada Audio Technica yang gede ini ATH M20X BT. Sedangkan yang ini adalah Audio Technica ATH CKS 50 TW. Jadi kita akan melihat kedua buah produk ini di video kali ini. Dan pertama kita akan unboxing terlebih dahulu si Audio Technica M20X BT ini ya. Ini kita taruh ke samping dulu guys. Oke, jadi ini adalah Audio Technica ATH M20X BT. Di bagian depannya di sini kita lihat ada gambar dari si headphone-nya, ada logo Bluetooth, ada Google Fastpair, dan ada tipe dari headsetnya, wireless headphone Casco Sans Fil. Kemudian di bagian kanannya di sini ada fitur-fiturnya, 40 mm driver, kemudian 60 jam, baterainya sampai bisa bertahan 60 jam, dan akan full charge dalam 4 jam pengecasan, low latency, kemudian multi point pairing dan wired connection capabilities, jadi bisa disambungkan pakai kabel juga. Nah, ini spesifikasinya seperti ini. Oke, langsung kita unboxing aja. Jadi sebenarnya untuk Audio Technica ini saya udah tahu lama banget ya tentang headphone dari Audio Technica. Dan saya juga pengguna headphone Audio Technica, yaitu ATH M50. Ini ATH M50, ini saya pakai dari sekitar tahun 2013 sampai sekarang. Ini tipenya ATH M50, sampai bagian atasnya ini terkelupas semua kulitnya, dan karetnya juga agak mengeras, tapi kualitas suaranya oke banget. Jadi itulah kenapa masih saya pakai sampai sekarang headphone-nya ini. Jadi ini dari tahun 2013, dan sekarang ya ada yang baru lagi, kita coba lihat aja. Wow, ini dia guys. Nah, ini dia headphone-nya. Oh iya, ini Audio Technica yang ini ada logo BT-nya tuh, dia artinya pakai Bluetooth ya konektivitasnya. Terus kita lihat lagi ada apa di bagian kemasannya. Udah habis. Ini headphone-nya. Terus kita lihat di bagian sini. Di sini ada kabel audionya untuk sambungin si headphone-nya, ada quick start guide, dan ada kabel USB Type-C untuk charging. Nah, ini dia si headphone-nya. ATH M20X. Tuh, seperti biasa, build quality-nya juga bukan yang terbaik sih menurut saya build quality si Audio Technica ini, tapi yang terkenal dari Audio Technica ini adalah kualitas suaranya. Dan masalah build quality ini fine-fine aja ya, biasa-biasa aja menurut saya, karena dia bahannya plastik di bagian sininya. Handle sini plastik, tapi di bagian sininya dia metal ya. Nah, di bagian sininya metal, kemudian di bagian atas di sini dia soft touch. Dan di sini padnya bukan yang paling tebal, tapi cukup lah. Kita coba pasang. Ini padnya juga empuk ya. Tuh. Ini ringan banget guys. Headphone-nya ringan banget, jadi kayak berasa nggak pakai headphone. Jadi hampir nggak berasa kita kalau pakai headphone. Jadi ini sisi positifnya dari headphone ini, dia ringan banget. Oke, kita coba nyalain dulu aja. Di sini tombolnya. Oke, karena dia ada Google Fastpair, jadi kita tinggal koneksiin langsung kayak gini aja, dia langsung keluar ya. Connect. Sedang menghubungkan. Oke, sudah terkoneksi guys. Bluetooth connected.
Bassnya nendang banget guys. Oke, sekarang kita pengen coba koneksi dari kabelnya, karena kan dia punya opsi untuk menyambungkan via Bluetooth dan via kabel juga. Jadi kalau pakai kabel ini kayaknya kita nggak perlu matiin, langsung kita colokin ke sini aja. Tuh. Dan kita colokin ke laptop aja ya. Di sana malam. Oke, jadi cukup segitu untuk melihat kualitas suaranya dari Audio Technica ATH M20X ini. Jadi sebenarnya untuk kualitas suaranya ini oke banget. Jadi kenapa jadi saya dulu itu pilih Audio Technica ya, karena kualitas suaranya bagus dan dipakai buat monitor hasil video atau editing video atau dipakai buat kerja itu mendukung banget. Karena kita pada saat editing video atau editing berbagai konten itu harus punya monitoring audio yang akurat. Jadi itulah kenapa alasannya saya pilih si Audio Technica tahun 2013 kemarin itu belinya. Nah sekarang ini sudah ada ATH M20X Bluetooth. Dan ini juga merupakan salah satu opsi buat kalian yang pengen dapetin Audio Technica dengan harga yang lumayan terjangkau dan profilnya cukup slim. Dan ini ringan banget dipakai di kepala, jadi tadi hampir nggak berasa kayak pakai headphone. Jadi ini merupakan salah satu opsi buat kalian yang pengen dapet headphone dari Audio Technica. Yang paling saya suka dari klaimnya Audio Technica ini, baterainya bisa bertahan sampai dengan 60 jam. Tapi ini belum saya sempat buktikan. Tapi saya percaya aja, ya bahkan walaupun nggak sampai 60 jam, anggap aja sampai 50 jam, itu udah lebih dari cukup buat kita menggunakan headphone ini. Dan sedangkan untuk nge-charge-nya pun hanya memerlukan waktu 4 jam untuk fully charge atau baterainya penuh. Dan kita bisa nge-charge 10 menit aja dan dia bisa bertahan sampai dengan 3 jam nih guys. Jadi ini merupakan sebuah poin positif dari headphone ini guys. Selanjutnya kita akan melihat si TWS dari Audio Technica ini ya. Nah, jadi ini adalah Audio Technica CKS 50. Saya bingung untuk mengejanya pakai 50 bahasa Indonesia apa 50 pakai bahasa Inggris gitu ya. ATH CKS 50 TW, dan gitu aja biar gampang ya. Jadi ini pertama kalinya saya melihat sebuah TWS, bukan melihat sih, pertama kalinya saya bisa memegang TWS dari Audio Technica. Dan kita lihat di bagian depan sini, di bagian depan kemasannya terdapat tulisan Audio Technica, dan ini gambar dari produknya, serinya ATH CKS 50 TW, 360 reality audio, kemudian 20 plus 30 jam battery life. Keren banget, ini 20 jam plus 30 jam kalau pakai casingnya, daya tahan baterainya. Kita lihat di bagian belakang di sini, dia 9 mm drivernya, low latency, kemudian ada Qualcomm aptX juga, ada noise cancellation, ada noise cancelling maksudnya, ada USB charging dan ear tips tambahannya untuk include aksesorisnya ya. Langsung kita unboxing aja guys. Oke, ini dia si TWS-nya. Wih, ini kemasannya, casing TWS-nya lumayan gede ya. Tuh. Wow. Taruh ke samping dulu. Di sini kita dapat ini kabel USB Type-C untuk nge-charge si TWS-nya. Terus di bagian atas di sini dapat ear tips tambahan buat menyesuaikan dengan ukuran telinga kita ya. Ear tipsnya warna hitam. Tuh, ini ear tips tambahannya. Dapat 3 pasang ya. Ear tips tambahannya. Paling bawah di sini ada quick start guide. Ya kertas-kertas lainnya lah. Oke, kita akan melihat si TWS-nya ini. Jadi ini ukurannya lumayan gede ya kalau dibandingin dengan TWS-TWS lainnya. Nanti kita melihat kenapa jadi ukurannya lebih besar, karena dia tadi baterainya bisa bertahan sampai dengan 50 jam. Seperti ini kita buka.
Tuh, ini untuk yang kiri, untuk yang kanan. Seperti ini bentuknya. Di bagian belakangnya di sini terdapat USB port Type-C ya untuk ngecas si TWS-nya ini. Dan ini baterai indikatornya. Di sini ada 4 lampu LED. Nah, ini TWS-nya. Kita buka dan kita harus lepaskan ini dulu ya, guys. Ini plastik pelindungnya. Tuh, ini yang kanan. Terus yang bagian kiri juga. Oke, kita lihat bagian desainnya dulu aja ya. Nah, ini bagian desain dari TWS-nya. Ini ukurannya lumayan gede ya. Ini untuk yang kiri dan ini untuk yang kanan. Di sini ada pin konektornya, ada 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 pin konektornya tuh. Kelihatan jelas banget ya. Dan ini ukurannya lumayan gede banget. Kita akan coba pakai. Ya, nongol keluar kayak gini ya guys ya. Tuh, kayak gini. Ini desainnya emang ini ya. Jadi dia bentuknya mengikuti dari bentuk dari telinga kita. Jadi walaupun ukurannya besar, tapi dia bisa dipakai dengan nyaman. Oke, di sini ada ATH CKS 50TW. Oke, sudah terhubung. Dan untuk si TWS ini, dia punya aplikasi Audio Technica Connect. Jadi kita bisa atur semuanya melalui aplikasi di sini. Mulai dari volumenya, kita bisa pilih yang 16 step, 32 step, atau 64 step. Terus untuk kodeks audionya juga kita bisa pilih, pengen yang IPTX adaptif atau pakai auto. Kita juga bisa pilih ambience-nya, pengen noise cancelling atau hear through atau off juga. Kemudian kita juga bisa pilih equalizer-nya sesuai dengan selera kita. Dan kita bisa pilih untuk menghidupkan low latency mode-nya atau kita nonaktifkan. Terus kita bisa atur keseimbangan kiri dan kanannya sesuai dengan keinginan kita. Terus kita bisa aktifkan side tones juga pada saat kita melakukan panggilan. Jadi kita bisa mendengar suara kita sendiri pada saat melakukan panggilan. Terus kita bisa juga setting 360 reality audionya. Jadi di setiap TWS-nya ini ada tombol. Di bagian kiri ataupun yang kanan dia punya tombol masing-masing. Dan ketika kita tahan tombolnya, dia akan mematikan atau menyalakan active noise cancellation-nya. Nah, seperti itu. Nah, kalau kita tap cuma satu kali, kita tekan satu kali, dia akan play atau pause musiknya. Sekarang kita pengen dengerin kualitas suaranya. Wow, ini suaranya bagus banget guys. Ini emang bener-bener bagus banget, ini nggak bohong suaranya. Ini tadi si TWS ini punya driver ukurannya 9 mm, terus punya active noise cancellation. Dan yang paling saya suka, ini klaim dari Audio Technica, dia ini daya tahan baterai untuk si TWS-nya ini aja, tanpa menggunakan casingnya. Jadi kalau kita menggunakan TWS-nya ini aja, dia bisa bertahan 17-18 jam pemakaian. Itu non-stop ya. Terus ditambahkan si casingnya ini. Jadi kalau kita tambahkan dengan casingnya ini bisa bertahan 32-33 jam. Plus casingnya, jadi ditambahkan aja, dijumlahkan. Jadi kalau kalian menggunakan TWS-nya plus kalian bawa casingnya, kalian bisa bertahan sampai dengan 50 jam. Jadi kalian bisa bertahan sampai dengan 50 jam pemakaian si Audio Technica-nya ini. Nah, kemudian yang pasti dia juga punya IP rating, IPX, jadi udah aman banget dipakai buat olahraga, buat kalian yang ada keringat gitu ya. Dan pastinya ada Qualcomm aptX Adaptive. Ya nggak apa-apa sih, casingnya besar kayak gini guys. Karena daya tahan baterainya sampai 50 jam. Ini merupakan opsi buat kalian yang cari TWS dengan daya tahan baterai yang sangat baik dan kualitas suara yang oke banget.
Jadi ini merupakan sebuah pilihan yang mungkin kalian bisa pilih, yaitu ATH CKS 50TW. Oke, jadi sampai di sini dulu pembahasan tentang dua buah produk ini. Dan apabila ada pertanyaan, kalian bisa tanyakan di kolom komentar tentang kedua produk ini, guys. Dan untuk detail harga dan link pembeliannya sudah saya taruh di kolom deskripsi ya. Jangan lupa follow juga Instagram saya di bawah sini, karena nanti juga akan saya update perkembangan tentang produk-produk ini ketika saya pakai produknya kayak gimana sepanjang berjalannya waktu gitu ya. Jadi di follow dulu aja Instagram saya di bawah sini. Oke, jadi sampai di sini dulu video hari ini. Semoga video ini bermanfaat untuk kalian. Sampai ketemu di video-video selanjutnya.